Ini mukjizat, benar-benar mukjizat. Jiang Yuan, kamu tidak hanya berhasil menahan serangan gabungan dari peretas top Asia Tenggara, mempertahankan peta kekuatan, modal miliaran Jianghai, tapi kamu juga membalikan arah pelacakan, membakar server para sampah itu hingga jadi besi tua. Anda terlalu memuji, Pak Su. Sekelompok semut kecil berani-beraninya mengganggu wilayah Jianghai. Kamu benar-benar monster. Ingat dulu, sebagai mitos peretas Li, sekarang kamu juga mendapatkan warisan sejati keuangan seumur hidupku. AI dan keuangan, keduanya dikuasai di dunia ini. Siapa lagi yang bisa menghentikanmu? Tuan Jiang, terima kasih atas kontribusi luar biasa Anda. Atas persetujuan khusus pihak atasan, Anda dibebaskan. Segel naga terpendam ini adalah simbol tertinggi dari dana Jianghai. Dengan memegang benda ini, kamu bisa mengerahkan modal spekulatif miliaran di seluruh negeri. Memerintah semua raksasa keuangan Jianghai, Jiang Yuan. Kamu layak memilikinya. Pak Su, 5 tahun di penjara sudah membuatku lelah. Sekarang aku hanya ingin menjadi orang biasa, menemani keluarga, hidup dengan tenang. Sudahlah. Masing-masing orang punya keinginannya sendiri. Segel naga terpendam ini, terimalah. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. 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 5 tahun masuk penjara. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Hormat melepas Kak Jiang keluar Zhang penjara. Ze, pernahkah kukatakan padamu, sistem Heng Tian bisa digunakan untuk mengelola perusahaan, tapi jangan sekali-kali mencari celah hukum. Kakak, aku salah. Kakak, aku pantas mati. Aku seharusnya tidak mengaktifkan sistem Heng Tian tanpa izin. Aku hanya ingin mengumpulkan uang untuk menyelamatkan ayah. Kakak, akulah yang menghancurkan perusahaan. Aku pantas mati. Pada akhirnya, ini salahku sebagai kakak, karena tidak bisa mengawasimu dengan baik. Jiang Yuan, perusahaanmu diduga melakukan pencucian uang lintas batas skala besar. Harap Anda bekerja sama dengan penyelidikan. Sistem Heng Tian adalah hasil karyaku sendiri. Tanggung jawabnya ada padaku. Aku akan ikut dengan kalian. Jaga baik-baik ibuku dan Wan Qing. Jaga perusahaan. Kakak, tenang saja. Kakak ipar dan tante adalah keluargaku sendiri. Siapa yang berani menyentuh mereka, aku akan bertaruh nyawa. Kakak, aku pasti akan menjemputmu pulang dengan sambutan terbesar. Ayuan. Ibu. Ayuan. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Hormat melepas Kak Jiang keluar penjara. Perbaiki diri dengan baik. Maaf, nomor telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Urusan perusahaan banyak, jangan menambah masalah untuk mereka. 5 tahun ini, yang paling aku rugikan adalah saudara dan keluarga. Sekarang, saatnya untuk menjenguk mereka. Si Zhang Ze ini benar-benar berhasil menjaga perusahaan. Hati-hati, Pak, Bu. Terima kasih ya. Nak, Ibu. Ayuan. Benarkah itu kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Iya, Bu, aku sudah pulang. Pulang saja sudah baik. Ibu setiap hari berdoa kepada Bodhisattva. Hanya berharap kamu cepat pulang. Bu, kakimu kenapa jadi pincang? Bukannya aku sudah menyuruh Wan Qing dan Zhang Ze untuk merawat ibu dengan baik? Aku. Ayuan. Jangan berpikir macam-macam. Mereka baik-baik saja padaku. Kaki ini, karena aku sendiri yang tidak hati-hati, sampai terjatuh. Sampai... Bu, kamu. Kenapa kamu melakukan pekerjaan ini? Aku sendiri yang minta datang ke sini. Selama beberapa tahun, kamu tidak di rumah ini.
hati ibu merasa sangat hampa. Datang ke perusahaan, mengerjakan pekerjaan ringan. Anggap saja olahraga ringan. Bu, duduklah dulu. Bu, karena aku sudah kembali, seharusnya aku pergi menemui Wan Qing dan Zhang Ze. Jangan, Ibu, kenapa? Yuan. Kamu susah payah, baru pulang. Urusan teknologi finansial itu, kita jangan ikut campur, ya? Ibu sudah tua. Sudah nggak bisa nunggu 5 tahun lagi. Ibu, tenang saja. Aku sudah lelah dengan masa lalu. Sekarang aku cuma ingin menemani ibu dengan baik. Melunasi kewajibanku sebagai anak. Benarkah, Yuan? Bersumpahlah. Ibu, aku bersumpah. Sistem perusahaan ini sudah nggak ada hubungannya lagi denganku. Sekarang aku cuma ingin jadi orang biasa. Baguslah kalau begitu. Ibu, tunggu aku di sini sebentar. Aku mau ke atas, pamit sama teman-teman sebentar. Lalu kita pulang. Aku sudah nggak sabar nungguin. Kok lama banget sih? Wan Qing, aku pulang. Kok kamu di sini? Wan Qing, aku sudah keluar dari penjara. 5 tahun ini aku nggak ada, kamu pasti susah. Ini hadiah buat aku. Bukan. Buat apa kamu beli ini? Aku. Sudah ganti baju? Sayang? Hari ini kita coba sesuatu yang baru di kantor. Main-main dengan cara yang beda. Dijamin kamu bakal senang luar biasa. Woi, ini kan si kakak yang menggantikanku mendekam 5 tahun di penjara. Keluar kok nggak bilang-bilang. Aku kan bisa sama kakak ipar menyambut dan menjamumu. Zhang Ze. Dulu aku yang menggantikanmu menanggung hukuman berat 5 tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Jiang Yuan, dasar orang bodoh. Dulu cuma dengan sekali berlutut, kau langsung sukarela menggantikanku, menanggung hukuman berat 5 tahun. Masa nggak dimanfaatkan? Zhang Ze, kau cari mati? Ayo pukul. Sini, pukul sini. Jiang Yuan, pikirkan baik-baik. Sekarang kau baru keluar dari penjara. Narapidana bekas napi yang punya catatan kriminal. Kalau satu pukulan ini melayang, kau bisa mati di dalam sana. Jiang Yuan. Kau gila apa? Baru keluar langsung main pukul. Liu Wan Qing. Kau malah membelanya? Memang kenapa? Jiang Yuan. Aku sarankan kau sadar akan statusmu sendiri. Sekarang, aku adalah pengusaha sukses baru. Orang-orang kalau ketemu aku, harus memanggilku wakil direktur Liu. Kau cuma seorang bekas napi, sudah lama enggak sepadan denganku. Jadi ini alasanmu naik ke ranjangnya? Betul. Zhang Ze sekarang adalah direktur dengan aset miliaran. Dia bisa memberiku semua yang kuinginkan, kekuasaan dan status. Sedangkan kau, selain menjahit di penjara, kau bisa apa lagi? Kau sekarang mungkin gak pantas mengangkat sepatunya. Ini juga berkat sistem Heng Tian milik kakak. Buatku meraup untung 300 juta. Kau dulu pegang pohon uang sebaik ini nggak dipakai. Malah ngomongin moral dan hukum. Bodoh banget sih. Zhang Ze. Cari uang dengan cara curang, itu melanggar hukum. Kakak, kau yang begitu taat hukum seumur hidup, akhirnya taat sampai masuk penjara. Sedangkan aku yang langgar aturan, bisa dapat 300 juta. Dunia ini kak, uang adalah hukum. Iya, orang yang mendekam 5 tahun di penjara, keluar selain mengemis, bisa apa lagi? Dia kan kakakku juga. Begini saja, asal kau beri aku menghormat dengan sungguh-sungguh dan menuangkan segelas anggur, aku pertimbangkan untuk menahanmu di perusahaan. Jadi petugas kebersihan, gimana? Zhang Ze, apa kau pikir setelah mendekam 5 tahun di penjara, aku jadi sampah? Jiang Yuan, mau apa? Jiang Yuan, kamu mau apa? Membunuh itu melanggar hukum. Yuan. Yuan, kamu susah-susah pulang. Urusan teknologi finansial itu, kita jangan ikut campur, ya? Ibu sudah tua. Tidak bisa menunggu 5 tahun lagi.
Jiang Yuan, kukira kamu seberapa hebat. Aku sarankan kamu kenali posisimu. Sekarang, kamu cuma sampah yang baru keluar penjara 5 tahun. Sampah. Karena kamu begitu bersemangat jadi anjing, aku kasih kamu kesempatan. Perusahaan akan segera mendapatkan pendanaan miliaran dari konglomerat Su di bawah Jiang High Fund. Lalu, go public. Cepat pergi bersihkan ruang rapat untukku. Lima tahun lalu, kukira aku sudah membuat sistem Heng Tian sempurna. Setelah 5 tahun ini, melihatnya lagi, sistem ini seperti istana dari pasir. Banyak celahnya. Wah, ini kan Direktur Jiang yang baru keluar itu. Kenapa, nggak bisa cari kerja di luar, jadi balik ke mantan bos buat menyapu? Ada perlu? Aku cari tukang bersih-bersih, mau apa lagi? Cakar ayam ini, sapu untukku. Bukan. Berlutut di lantai, satu persatu dipungut. Nggak mau, nggak apa-apa. Kalau begitu aku akan laporkan ke Direktur Zhang. Bilang kamu malas kerja. Fakta ini. Kak, Sekarang kamu masih punya apa? Kamu pasti nggak mau kamu dan ibumu yang sampah itu sama-sama diusir dari Jiang Cheng, kan? Ayo, lihatlah semuanya. Direktur Jiang kita dulu yang hebat, segalanya bisa. Sekarang, juga di sini dengan patuhnya menyapu. Dulu direktur grup ternama. sekarang malah jadi tukang bersih-bersih di sini. Orang yang keluar dari penjara bisa ngapain? Direktur Zhang mengizinkannya tinggal, sungguh baik hati sekali. Sudah bersih. Boleh aku pergi? Menyapu saja nggak becus. Berdiri. Aku izinkan kamu pergi. Lihat. CEO Jiang. Aku tidak sengaja lagi-lagi mengotori ruang rapat ini. Kalau begitu, maukah Anda berlutut di lantai satu persatu menggunakan mulut untuk memungutnya untukku? Li Feng, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Terus kenapa? Memanggilmu CEO, lalu kau benar-benar merasa hebat, ya? Sekarang kau cuma anjing yang bisa disuruh-suruh siapa saja. Mengerti? Diam. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Jiang Yuan, kakakku, pendiri sistem Heng Tian. Bisa sembarangan kamu perlakukan seperti itu? Bukan. Bos Zhao, aku hanya bercanda dengannya. Bercanda apa lagi? Sekarang juga, segera berlutut dan minta maaf pada kakakku. CEO Jiang, aku salah. Aku, pandangannya rendah. Aku tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Maafkan aku salah. Lao San, sudah 5 tahun. Sulit bagimu masih ingat padaku. Kakak, lupa siapapun, aku tak mungkin lupa padamu. Semua keahlian yang kumiliki ini adalah ajarannya. Itu semua hal yang dulu. Sekarang aku cuma orang biasa. Bicara tentang masa lalu, aku ingat, Kak, kau orang yang sangat bersih, paling tidak tahan melihat sepatu orang lain kotor. Kebetulan, sepatuku kotor. Bagaimana kalau kau bersusah payah membersihkannya untukku? Zhao Ming, kamu mabuk ya? Bang, jangan marah dong. Bos Zhang bisa kasih aku posisi Direktur Departemen Teknologi. Kamu cuma mantan narapidana, SNNN. Bisa kasih aku apa? Ajak aku bersih-bersih bareng? Suruh kamu semir sepatu aja, udah ngambek. Tak kusangka, perusahaan yang kubangun sendiri, ternyata memelihara sekumpulan orang-orang yang meremehkan orang lain. Kamu bilang siapa anjing? Ribut-ribut apa sih? Konferensi pers sebentar lagi dimulai. Kalau sampai gagal, kalian semua mati. Bos Zhang, Wakil Direktur Liu, ini Jiang. Pak kebersihan Jiang ini nggak mau kerja. Aku sama Li Feng lagi menasihatinya. Jiang Yuan, sudah baik hati ngasih kamu pekerjaan, berani-beraninya buat onar. Kalau sampai menghambat perusahaan go public, kamu sanggup ganti rugi, cepat selesaiin pel lantainya, lalu minggir dari sini. Jangan ganggu pandangan di sini. Ganti rugi, sistem Heng Tian itu aku yang buat. Tanpa aku, kalian bahkan nggak punya kualifikasi untuk go public. Jangan sok pamer deh. 5 tahun lalu kemampuanmu cuma teknisi biasa aja. Selama 5 tahun ini, sistemnya sudah diupdate berkali-kali. Sekarang kamu,
mungkin kode pun enggak ngerti lagi ya. Jangan banyak omong sama dia. Jiang Yuan, apa otakmu jadi tumpul karena lama di penjara? Sekarang, jilat bersih lantai ini untukku. Kalau enggak, aku suruh orang ngajarin kamu, biar tahu apa itu aturan. Bos Zhang, Ibu Liu. Maaf, anakku nggak tahu diri. Tolong jangan marah. Lantainya kotor, biar aku yang bersihin. Bu, ngapain sih? Bu, Minggir kau, tua bangka. Ngapain ikut campur? berani-beraninya sentuh ibuku. Terus kenapa? 5 tahun lalu aku patahin. Satu kakinya. Gimana? Kaki satunya juga nggak mau. Kaki ibuku? Kalian yang patahin? Betul. Dulu si tua bangka ini mau melaporkanku. Aku cuma kasih dia pukulan. Kak, lihat kan, aku baik banget sama kamu. Ibumu nyapu di perusahaan, istrimu melayaniku di pelukanku. Kita bersaudara. Baru bisa dibilang makin dekat hubungannya. Zhang Ze, Liu Wanqing. Kalian sendiri yang cari mati. Penderitaanku 5 tahun di penjara, utang darah ibuku. Aku mau kalian kembalikan semuanya sambil berlutut. Hahaha. Kembalikan, dengan kemampuanmu yang cuma bisa menyapu ini. Heng Tian sebentar lagi akan go public. Nanti, kami akan jadi raksasa bisnis puncak di Jiangcheng. Sedangkan kamu, cuma bisa bawa si pincang ini mengemis di jalanan. Go public? Karena kalian sangat mengandalkannya, maka aku akan biarkan kalian di saat paling bahagia, menyaksikan sendiri sistem Heng Tian yang kalian banggakan runtuh berantakan. Direktur Zhang, Direktur Liu, semua investor sudah datang. Konferensi pers bisa dimulai. Jiang Yuan, selanjutnya, kamu dan ibumu, seperti dua anjing menonton kami di sini. Bagaimana kami menggunakan sistem Heng Tianmu untuk meraih kesuksesan. Begitu konferensi pers selesai, aku akan patahkan kakimu sendiri. Biar kamu dan ibumu jadi sepasang orang cacat. Lenyap dari Jiangcheng. Yuan, ayo kita pergi. Kita tidak bisa melawan mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu padamu lagi, bagaimana ibu bisa hidup nanti? Ibu, bangun. Buku catatanku dulu itu, apakah ibu masih menyimpannya? Ada? Ibu bawa untukmu. 5 tahun lalu, aku bisa menciptakan sistem Heng Tian dengannya. Hari ini, aku bisa menghancurkan kalian dengannya. Mari kita lihat, semua ini adalah dana yang telah diinvestasikan. Sistem Heng Tian memiliki daya komputasi yang sangat kuat, dapat menyelesaikan sejumlah besar perintah transaksi dalam hitungan milidetik. Berkat inilah, grup Heng Tian akan segera go public. Di sini, saya ingin berterima kasih pada kakak baik saya, Jiang Yuan. Tidak hanya menyerahkan perusahaan dan istrinya kepada saya, dia juga memberikan sistem yang sangat kuat ini. Kalau bukan karena kakak saya, mana mungkin saya bisa menikmati hidup enak seperti sekarang. Zhang Ze, 5 detik lagi, aku akan buat kau berlutut memohon padaku. Memohon padamu, kamu jangan berkhayal deh. Kamu di sana saja, seperti manusia normal, menonton bagaimana kami menggunakan sistemmu untuk meraih kesuksesan. Mari kita bersama-sama menghitung mundur. 5. Peringatan, peringatan. Program penghancuran diri sistem telah diaktifkan. Peringatan, peringatan. Program penghancuran diri sistem telah diaktifkan. Ini ada apa? Zhao Ming. Iya. Ada apa sih? Tadi Jiang Yuan begitu sombongnya. Sistem ini, jangan-jangan beneran diretas sama dia. Betul. Aku yang lakukan. Gimana? Kejutan untuk IPO ini. Suka enggak? Nggak mungkin. Kau cuma sampah yang baru keluar dari penjara. Kamu punya kemampuan apa? Bisa meretas sistemku? Direktur Zhang, sudah jelas. Sama sekali bukan sistem yang diretas, cuma sistem listriknya yang mengalami gangguan. Saat ini, catu daya cadangan sedang dialihkan. 1 menit lagi pasti beres. Jiang Yuan, selama di penjara, nggak belajar apa-apa, tapi jago jadi tukang listrik ya. Jangan-jangan kau pikir cuma dengan mematikan saklar, sistem langsung crash, wahahaha. Orang biasa ya memang biasa, nggak bisa diangkat ke permukaan. 2 orang tolol.
Di bawah perintahmu juga nggak ada yang pintar. Zhao Ming, kamu beneran yakin ini cuma gangguan listrik dan bukan reaksi berantai yang dipicu kekacauan sistem? Tentu saja. Mungkin cuma orang awam seperti kamu, yang habis mendekam 5 tahun yang nggak ngerti. Sistem Hengtian kita dikelola tim terbaik di dalam negeri. Mustahil ada masalah. Benar. Mungkin cuma dewa keuangan yang dulu mengguncang dunia, Pak Su, dan peretas top berkode L yang bekerja sama, baru ada kesempatan melumpuhkan sistemku. Sayangnya, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Dari nada bicara kalian pikir mereka berdua hebat ya? Tentu saja. Mereka berdua itu dewa. Dewa yang berdiri di atas awan, idola, ngerti nggak sih? Nggak kayak kamu, anjing terlantar, tunggu, aku nggak ngerti, dasar apa yang kau punya untuk berkuar-kuar di sini? Karena kalian sangat mengagumiku, aku pasti nggak akan membuat kalian kecewa. HMPH. Direktur Zhang, sistem listrik sudah pulih? Apa aku bilang tadi? Tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus. Bagaimana, Jiang Yuan? Sistemnya masih utuh? Aku tidak mengerti. Kamu mengetok-ngetok di sana? Kamu ngetok-ngetok apa sih? Silakan lihat, hadirin sekalian. Sistem ini sangat kokoh. Inilah kekuatan dari Hengtian Group kami. Tenang saja, hadirin sekalian. Hari ini, saya berani jamin, kalau dia bisa menembus sistem Hengtian kami, saya, Zhang Ze, langsung keluar lari telanjang 3 putaran. Baik, Zhang Ze. Ingat kata-katamu barusan. Permainannya baru saja dimulai. 3. 3 apanya? Masih berlagak misterius di sini. Jiang Yuan, kamu sudah selesai atau belum? Lalu, tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Jiang Yuan, Iya, jangan mempermalukan diri di sini. Kalau kamu masih membuat keributan, aku akan menyuruh satpam mengusir kalian semua. Yuan, ayo kita pergi. Bu, yang seharusnya takut adalah mereka. Sudah kukatakan. Apa yang mereka hutang pada kami, harus mereka kembalikan 1 sen pun tak boleh kurang. Aduh, kembalikan. Uangnya ada di sini. Kalau mampu, ambillah. Seperti yang kamu harapkan. Pool dana inti mengalami serangan dahsyat. Dana sedang bocor. ini bagaimana? Ada apa ini? Kenapa? Ini. Aze, gimana ini? Uang perusahaan. Semuanya ada di dalam sistem Hengtian. Ini kenapa? Bukannya kamu bilang tidak akan ada masalah? Cepat hentikan arus uangnya. Direktur Zhang, dengar dulu. Penjelasanku ini pasti hanya kode acak. Sementara dari sistem, saya adalah direktur teknologi pilihan Anda sendiri. Masa saya kalah sama orang yang sudah 5 tahun mendekam di penjara? Saya bisa perbaiki. Saya pasti bisa perbaikinya. Kamu cepat. Perbaiki. Jangan buang-buang tenaga. Sudah kubilang. Uang haram ini tidak akan bisa kalian simpan. Ini kenapa? Semua perintahnya dipantulkan kembali. Aku belum pernah lihat logika kode seperti ini. Zhang Ze, kamu maksudnya apa? Gua punya miliaran, semua ada di dalamnya. Sistem Hengtian, apaan sih? Menurut gue ini penipuan. Betul. Kalau hari ini uangnya tidak kembali, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Semuanya tenang. Tenang dulu. Percayalah pada saya, ini pasti hanya tipuan mata. Dia cuma narapidana yang sudah 5 tahun di penjara. Dia tidak mungkin punya kemampuan seperti ini. Uang kalian semua tidak akan ada masalah. Baiklah, sistemnya tidak akan bermasalah. Sekarang aku tidak peduli pakai cara apa. Cari siapa? Sistem harus segera diperbaiki. Kalau uangnya kurang 1 sen pun, aku akan bikin seluruh keluargamu mati. Pak Zhang, benar-benar tidak bisa. Teknologi ini benar-benar dari dimensi lain. Semua pertahanan kita seperti terbuat dari kertas. 3 lapis firewall. Dikelola tim terbaik. Tapi ya cuma segini. Zhang Ze, bukannya kamu bilang mau telanjang? Silahkan. Tidak mungkin. Kamu cuma mantan narapidana. Bagaimana bisa meretas firewall saya? Aze, aku tahu. 5 tahun lalu, saat dia mengembangkan sistemnya, dia sudah menanamkan malware di dalamnya. Dia sudah merencanakan ini untuk menjebak kita. Masuk akal. Betul. Perhatikan baik-baik semua. Sistem yang satu ini dibuat oleh Jiang Yuan. Dialah yang mencuri uangnya. Dialah dalangnya. Kalian tidak punya hati nurani. Yuan tidak mau pakai sistem ini karena takut ada masalah. Kalian mencuri karyanya, sekarang masih mau menyalahkan dia lagi.
Ada masih mau menyalahkan dia lagi. Hadirin sekalian, seperti yang kalian lihat, saya hanyalah seorang petugas kebersihan biasa di Hengtian. Tapi baru saja, saya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Grup Hengtian dan saya, Tidak ada hubungannya sama sekali. Omong kosong, Jiang Yuan. Jangan harap bisa lepas tangan. Aku kasih tahu Loe. Heige, datang. Heige datang. Heige, jangan marah. Kau anggap aku bodoh? Kau adalah bos Hengtian. Kontrak itu kau yang tanda tangani. Aku hanya mengakui kau. Uang hari ini, kalau aku tidak bisa dapatkan, kau. Dan kau juga. Semuanya harus mati. Bisa kembali, Kak. Kak, jangan marah. Uangnya bisa kembali. Sistemnya segera siap. Kasih aku waktu, Kak. Bos, benar-benar tidak ada cara lagi. Kecuali apa? Cepat, katakan. Kecuali itu hacker jenius Top L datang. Kalau tidak ada yang bisa menghentikannya. Aliran dana ini akan pergi. L itu misterius sekali. Aku mau cari dia di mana. Mungkinkah kita benar-benar akan hancur? Hancur. Tidak semudah itu. Itu L. Dia mengirim pesan padaku. Pak Zhang, L bilang, dia bersedia membantu kita mencegat dananya. Cepat. Suruh dia bertindak. Cari uangnya kembali. Tapi L bilang, dia tidak pernah kerja gratis. Dia minta kita bayar. Biaya penampilan. Tunggu dulu. L itu selalu sulit dilacak. Dia muncul sekarang. Jangan-jangan dia penipu? Kakak, ini kanal terenkripsi level tertinggi. Siapa lagi selain L yang bisa bobol masuk? Lagi pula, hacker top sangat tertarik pada tantangan yang sangat sulit seperti ini. Mungkin dia cuma ingin tantangan ekstrem. Betul, Aze. Heige masih menunggu di sini. Sekarang hanya L yang bisa menyelamatkan kita. Kita coba saja segala cara. Tanya dia minta berapa. Dia minta 100 juta. 100 juta? Akun ini sudah dibekukan. Mau cari mana 100 juta? Cepat cari cara. Gampang. Kamu angguk, geleng, lihat ke atas, lihat ke bawah, uangnya kan bisa datang. Lu suruh gua pinjam online? Lu mau ngerjain gua? Jangan harap. Bos Hengtian Group yang terhormat, 100 juta aja nggak bisa keluarin? Kelihatannya, 3,2 miliar kalian itu. Bahaya. Diem lu. Mau uang atau nyawa? Aku pinjam. One King. Villa dan mobil sport kita. Kita gadaikan semua. Lalu pinjam lagi 10 juta. Itu sudah cukup. Baik. Asalkan L memperbaiki sistemnya, perusahaan go publik, uang apa yang tidak bisa didapatkan kembali? Jiang Yuan, kau tunggu saja. Sudah lewat. Berhenti. Benar-benar berhenti. Jiang Yuan, tadi kau bukan sangat sombong. Di hadapan L, kau bukan apa-apa. Narapidana ya narapidana. Kau pikir kau bisa sedikit trik kecil, lalu bisa membalikan langit. L adalah dewa di dunia keuangan. Sudah. Sekarang uang sudah aman, kita berdua harus menghitung hutang kita. Jiang Yuan, kau masih punya kata-kata terakhir? Ada, terima kasih sudah datang. Kau sudah di ujung tanduk. Masih banyak omong kosong. Zhang Ze, kau merebut perusahaanku, membuatku mendekam 5 tahun. Orang tuaku dihina. Yang 100 juta ini. Akan kuhitung sebagai cicilan pertamamu. Karena kau begitu tulus, aku juga akan memberimu hadiah besar. Apa maksudmu? Lihat ke belakang. Hadiah besar ini, Inumatu. Kau suka? Cepat. Hubungi L, tambahkan bayarannya.
20 juta, 50 juta, tambahkan. Sistem harus dipulihkan. Berapapun akan kuberi. Ini, bos, dia tidak bisa dihubungi, dia memblokir kita. Apa maksudnya tidak bisa dihubungi? Itu 100 juta, tahu. Kita sudah menggadaikan semua villa dan mobil sport. Terjebak utang rentenir. Baru bisa pinjam uang itu. Dan kau bilang dia tidak bisa dihubungi. Database inti Telah hancur total. Proses penghancuran diri selesai dijalankan. Selesai. Selesai. Semuanya selesai. Aze, menurutmu apa Jiang Yuan adalah L itu? Omong kosong. Dia cuma mantan narapidana. Masa dia bisa jadi L? Zhang Ze. Mengakui bahwa dirimu kalah oleh seorang orang biasa dalam matamu, apakah lebih menyakitkan daripada bangkrut total? Jangan sombong. Meski perusahaanku hilang, hidupku tetap lebih baik darimu, dasar mantan narapidana. Lebih baik kau khawatirkan apakah dirimu hari ini bisa meninggalkan tempat ini. Kalian mau apa? Kak, bicaralah baik-baik, Kak. Sistemnya sudah kolaps. Utangmu ini bagaimana mau dibayar? Kak Hei, ngomong panjang lebar dengan penipu ini buat apa? Patahkan kedua kakinya biar dia kapok menipu kita. Betul. Hari ini kalau uangnya nggak dikembalikan. Jangan harap ada yang bisa keluar dengan utuh. Kalian mau apa? Lepaskan aku, pergi sana. Hentikan. Aku masih punya uang. Aku punya investasi miliaran dari keluarga Su. Ada investasi miliaran dari keluarga Su. Keluarga Su. Betul. Keluarga Su yang mana? Apa? Hei Ge. Di bawah Jiang Haifun, konglomerat nomor 1, Grup Su, mereka itu raksasa bisnis. Cukup satu kata, aset ratusan triliun bisa langsung digerakkan. Mereka pasti tidak kekurangan uang. Betul. Di sini kakak, ini adalah surat minat investasi 10 miliar dari keluarga Su. Silakan lihat, semua. Perhatikan baik-baik. Ini adalah surat minat investasi 10 miliar dari keluarga Su. Nanti begitu dia tanda tangan, semua, baik modal maupun bunganya, langsung dikembalikan 2 kali lipat. Dana 10 miliar langsung masuk rekening. Baiklah, aku percaya kalian sekali lagi. Aku peringatkan, nanti kalau orang keluarga Su tidak datang, uang tidak bisa diambil, aku akan menghabisi kalian berdua. Dipotong-potong buat makan anjing. Keluarga Su. Sepertinya, pandangan keluarga Su selama bertahun-tahun ini juga nggak bagus-bagus amat. Jiang Yuan, kamu ini cemburu buta kali. Bos Su kan sangat menyukai kami. Di seluruh kota Jiang, siapa yang bisa menandinginya? Aku akan segera telepon Bos Su. Nanti aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Su. Bikin kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati. Bagus. Teleponlah. Aku tunggu di sini. Aku mau lihat bagaimana keluarga Su bisa membunuhku. Kau? Asisten Li, ini si Xiao Zhang. Proyek kontraknya sudah siap, tinggal menunggu Anda dan Bos Su. Bos Su, Zhang Ze dari grup Heng Tian, mohon kehadiran Anda untuk menandatangani kontrak investasi 10 miliar. Grup Heng Tian. Uang keluarga Su kok bisa diinvestasikan ke perusahaan yang tidak terkenal seperti ini? Direktur Su, Heng Tian Group, adalah perusahaan milik Bapak Jiang Yuan. Bapak Su di penjara, sangat mengagumi bakat Bapak Jiang Yuan. Keluarga Su baru membuat pengecualian untuk menandatangani surat niat kontrak 10 miliar ini. Dan lagi, Bapak Jiang Yuan sekarang sudah bebas dari penjara. Sudah bebas? Sekarang dia di mana? Bapak Jiang sekarang sedang di Heng Tian Group. Ayah pernah bilang, Bapak Jiang adalah jenius bisnis yang langka sekali. Kalau bisa dibantu olehnya, pasti bisa menjamin grup Jiang kita aman untuk 100 tahun ke depan. Siapkan mobil. Beritahu Heng Tian, aku akan datang langsung untuk menemui beliau. Su King Yue sudah berangkat sendiri ke grup Heng Tian kita untuk menandatangani kontrak. Aze, kamu memang hebat sekali. Sekarang kalian semua tenang, kan? Zhang Ze ini bisa membuat Direktur Su datang sendiri. Gengsi seperti ini di seluruh kota Jiang hanya sedikit yang punya. Sepertinya Heng Tian benar-benar berhasil memanjat pohon besar keluarga Su. Bapak Zhang, ke depannya,
Saya masih perlu bimbingan Bapak. Betul. Saya dan Direktur Su hubungan kami sangat erat. Di sini, menghina saya berarti menghina keluarga Su. Keluarga Su hanya perlu satu kata, maka kamu akan lenyap total. Jiang Yuan, aku sarankan kamu sekarang segera bersujud dan minta ampun pada Aze kami. Kalau tidak, saat Direktur Su tiba, kesempatan untuk minta ampun pun tidak akan kamu dapatkan lagi. Oh ya. Kalau begitu, aku akan katakan di sini. Selama aku, Jiang Yuan, masih berdiri di sini, investasi miliaran itu, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Sampah masyarakat. Kamu di sini, investasi miliaran kami tidak bisa dapat. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu ayahnya Su King Yue? Atau leluhur keluarga Su? Atau leluhur keluarga Su? Bicara? Mempertanyakan identitasku, Zhang Ze. Kamu tidak pantas. Aze, menurutku, dia pasti jadi bodoh karena di penjara. Sampai berhalusinasi. Direktur Su adalah ratu bisnis. Mana mungkin mendengarkan kata-kata seorang narapidana? Benar juga. Aku ingin lihat, nanti saat keluarga Su datang, apakah akan berpihak padaku, Zhang Ze ini, atau berpihak pada si narapidana ini? Ayo, ikat dia. Suruh dia berlutut menyambut Direktur Su. Kalian pikir baik-baik ya. Kalau berani sentuh aku sedikit saja, harga yang harus kalian bayar. Bukan cuma gagal dapat investasi semudah itu. Akibat, mengurus sampah perlu bayar harga apa lagi? Bisa jadi nanti Direktur Su malah akan memuji kami sudah bertindak tepat. Aksi. Aze. Jiang Yuan. Kau cari mati. Segel naga tunduk. Pemegang segel ini bisa mengendalikan dana Jiang Hai. Jangan-jangan kau. Kak Zhang Cup Fulong ini adalah dari dana Jiang Hai Cup otoritas tertinggi, pemegangnya dapat menguasai modal triliunan kekuatan hidup dan mati, loh? Benda ini. Dari mana kamu dapat ini? Aze sedang bicara padamu. Tidak dengar. Ambil itu. Jiang Yuan, kurasa kamu sudah berpura-pura terlalu lama. Menyuruhku mengambil, kamu pantas? Memang kamu tidak pantas, menyuruhmu mengambil, bahkan mengotori Cup Fulong ini. Kamu orang biasa. Kamu berani memakiku. Lepaskan. Jiang Yuan, kurasa kamu hanya melihatku bersama Aze jadi cemburu, kan? Lihatlah wajahmu ini. Sungguh membuatku muak. Aku beritahu kamu, bahkan jika aku mati tidak akan kembali lagi ke sampingmu. Liu Wanqing. Apa kamu terlalu lama bergaul dengan Zhang Ze sampai otakmu jadi tumpul? Di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai kain lap kotor. Dulu aku benar-benar buta, sampai mengira kamu orang yang normal. Aze, lihat dia tuh. Pakai segel palsu buat nipu orang, terus berani main fisik sama aku. Kamu harus bela aku, dong. Berani-beraninya kamu di wilayahku ngelabrak cewek gue. Hari ini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kak Zhang, bagaimana kalau kita konfirmasi dulu? Menurutku segel naga terpendam ini kayaknya nggak palsu, deh. Apa? Dulu waktu ada konferensi pers, aku pernah lihat dari jauh. Tekstur segel naga terpendam ini, warnanya, persis banget kayak yang asli. Omong kosong. Dia cuma seorang narapidana yang baru keluar penjara. Mana mungkin dia ada kesempatan mendekati dana Jiang Hai. Pemegang segel sebelumnya, Pak Su. Itu sosok yang seperti dewa. Masa dia mau menyerahkan urat nadi Jiang Hai ke tangan orang bodoh? Bagaimana kalau ku bilang, akulah penguasa dana Jiang Hai. Apa maksudmu mau ngetawain aku, terus nerima warisan utangku? Coba kamu lihat diri sendiri di kaca. Kamu baru keluar penjara. Sekarang, buat beli baju yang layak aja udah nggak mampu. Jiang Yuan, kayaknya kamu udah gila, ya. Kamu tahu nggak menyamar sebagai penguasa Jiang Hai akibatnya seperti apa? Akibat menyamar itu apa, aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, kalian sudah menghina aku. Akibatnya akan parah. Masih nggak mau ngaku ya?
Aku telepon sekarang juga. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bersikeras. Direktur Su. Saya Zhang Ze dari Hengtian. Yang. Begini, di sini ada orang namanya Jiang Yuan. Membawa-bawa sebuah stempel, mengaku-ngaku sebagai pemegang kekuasaan. Ternyata dia memang di Hengtian. Aku segera sampai, jangan biarkan dia pergi. Dengar nggak tadi? Dia ini penipu. Ayo kita serbu bersama, tangkap dia. Biar kita bisa dapat pujian dari Direktur Su. Serang! Zhang Ze. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Serang! Konglomerat Su. Direktur Su sudah tiba. Pergi bersihkan sampah-sampah itu. Siap. Bapak Su, akhirnya Bapak datang juga. Ini dia narapidana itu, bikin onar di sini, dan bawa segel naga palsu, mencari keuntungan dengan menipu di sini. Asal Bapak perintahkan, saya langsung tangkap dia. Ayah bahkan memberikan segel naga kepada Jiang Yuan. Ternyata dia memang seorang jenius yang langka. Bapak Su, dia berani-beraninya menyamar sebagai pemegang kendali dana Jianghai. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Su. Asal Bapak perintahkan, saya langsung babat dia. Kamu mau babat siapa? Dia, si palsu ini. Bapak Su. Salah orang yang Bapak pukul. Jiang Yuan ada di sini. Diam. Nama Tuan Jiang. Bukan untuk kamu sebut langsung. Su Qingyue dari keluarga Su menghadap Tuan Jiang. Saya yang kurang sambut baik, sampai orang-orang tak berakal ini mengganggu Anda. Mohon maaf, Tuan. Ini bukan salahmu. Awalnya aku hanya ingin hidup dengan tenang dan sederhana setelah keluar dari penjara, tapi tak disangka, selalu ada saja orang-orang yang tidak tahu diri, yang nekat datang mencari masalah. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Jiang Yuan benar-benar adalah pemegang kendali Jiang Haifun? Ibu Su, tolong Anda periksa lagi. Mungkin ada kesalahan? Dia cuma seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Bagaimana mungkin Pak Su menyerahkan Fu Longyin kepadanya? Keputusan ayah, bukan urusan kalian untuk mempertanyakannya. Siapapun yang berani lagi bersikap tidak sopan kepada Tuan Jiang, tidak akan hanya berakhir dengan sekadar tendangan. Astaga, ini. Apa? Zhang Ze. Barusan kau bilang, mau membuatku hidup lebih sengsara daripada mati, kan? Jiang Yuan, kau mau apa? Ibu Su. Proyek investasi 10 miliar dari Hengtian itu tidak perlu dilanjutkan lagi. 10 miliar ini sebenarnya adalah kado penyambutan untuk Tuan Jiang. Karena Anda tidak membutuhkannya, maka kontrak ini segera dihentikan. Apa? Investasi 10 miliar ini. Ternyata untuk Jiang Yuan? Jangan dibatalkan. Jangan. Kak, kita kan saudara. Kak, kasihani aku. Saudara. Kau rampas perusahaanku. Saat kau patahkan kaki ibuku, pernahkah kau memikirkan kata saudara ini? Kak, aku salah, Kak. Kak, aku bukan manusia. Aku pantas mati, Kak. Aku seharusnya tidak seperti ini. Aku kembalikan perusahaan ini padamu, Kak. Aku akan jadi budakmu, melayanimu. Bagaimana? Kasihani aku. Aku cuma ingin mengumpulkan uang untuk menyelamatkan ayah, Kak. Akulah yang menghancurkan perusahaan. Aku pantas mati. Cukup. Aku pantas mati. 5 tahun lalu, kau juga seperti ini berlutut memohon padaku. Dulu aku buta, mengira orang sepertimu layak disebut saudara. Tapi sekarang, aku sudah melihat dengan jelas. Orang sepertimu tidak akan pernah mengakui kesalahan. Kamu hanya takut menerima hukuman yang pantas kau dapat. Blokir total grup Hengtian. Siapapun yang bekerja sama dengan Zhang Ze berarti bermusuhan dengan konsorsium Su. Baik, tegas dalam bertindak,
Jelas dalam membalas budi, pandangan ayah memang tidak salah. Tuan Jiang adalah pria yang baik. Sial. Kontrakku. Ayuan, selama beberapa tahun ini, aku sebenarnya selalu menunggumu. Dia, Zhang Ze yang membohongiku, bilang kamu tidak akan pernah keluar lagi. Dia juga mengancamku, kalau aku tidak mau ikut dia akan mengusirku dari Hengtian. Aku dipaksa olehnya. Omong kosong. Kamu ini adalah kamu yang naik ke ranjangku sendiri. Kamu bilang melihatnya saja sudah jijik. Bilang dia tidak punya masa depan. Kak, dia yang menggodaiku. Merusak hubungan kita bersaudara. Kak, dia ini. Tidak, bukan begitu, Ayuan. Aku selalu mencintaimu. Kita akan bersama dengan baik mulai sekarang. Aku akan kembali ke sisimu. Boleh, Kak? Liu Wanqing. 5 tahun memang waktu yang lama. Kamu tidak mau menunggu aku bisa memahaminya. Kalau begitu, Ayuan, kamu mau menerima aku. Tapi yang tidak bisa aku terima adalah kamu demi menyenangkan kekasih barumu, berbalik menginjak-injak harga diriku, menyakiti keluargaku, dan bahkan ingin membunuhku. Cinta yang semurah ini, aku jijik. Non Liu. Kalau begitu, aku malah harus berterima kasih padamu. Karena telah meninggalkan Tuan Jiang. Apa? Kalau bukan karena kamu berkhianat dan meninggalkan Tuan Jiang, bagaimana mungkin bisa menjadi penguasa Jiang Haifun? Kamu belum tahu, kan? Sekarang, dengan kemampuan dan kecakapan Tuan Jiang, di seluruh dunia bisnis, sulit mencari tandingannya. Tapi dia kan cuma seorang programmer biasa. Programmer biasa? 5 tahun lalu, hacker jenius yang menggemparkan dunia, adalah Tuan Jiang. Apa? Dan Pak Jiang di penjara telah menguasai ilmu keuangan Pak Su, ayahku, Nona Liu. Seharusnya kau punya segalanya, dihormati banyak orang, itu adalah dirimu. Tapi kau malah memilih sampah. Kak, aku tidak tahu kakak sehebat ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkan kakak menggantikan aku menanggung dosa. Kakak. Kak. Yuan, aku ini tertutup mata, maafkan aku, ya, hanya sekali ini. Maafkan aku. Yang harus kalian sembah adalah ibuku. Ibu, kau adalah ibuku sendiri. Aku tidak seharusnya mematahkan kaki ibu. Aku bukan manusia. Ibu, pukul aku. Ibu pukul aku sekeras apapun, aku terima. Bibi, dulu Bibi paling sayang padaku. Tolong bicarakan dengan Yuan, suruh dia maafkan aku, ya. Ganti rugi. Kakiku? Masa muda anakku, selama 5 tahun. Dengan apa kalian mau mengganti rugi? Kalian makan nasi dari darah manusia. Kerjaan kalian sangat keji dan tak berperi kemanusiaan. Orang-orang seperti kalian, sama sekali tak punya hati. Bu, jangan sampai badan ibu sakit karena sampah-sampah ini. Sekarang aku pulang, kaki ibu. Akan ku minta dokter terbaik di dunia untuk mengobatinya. Mulai sekarang, aku hanya ingin ibu hidup bahagia. Ayo kita pulang, setuju, kan? Baik. Zhang Ze, mau kemana kau? Kita harus bagaimana? Pergi dariku, jangan jadi bebanku. Kau? Mau kemana? Kabur dengan uang kami. Si brengsek ini masih mau lari. 50 juta yang kutanam di grup Hengtian, bagaimana ini? Sekarang Su menarik dananya, sistemnya hancur. Dengan apa kau mau bayar? Jangan biarkan mereka lepas. Hari ini kalau kau tak mengembalikan uang itu, jangan biarkan dia pergi, gua habisin kau. Semuanya tenang. Aku akan segera cari uang sekarang. Pasti akan kubayar lunas. Iya. Kasih kami sedikit waktu. Kau kira aku akan percaya pada kalian? Ayo jalan. Sudah masuk wilayahku. Mari kita ngobrol baik-baik. Jangan. Ayo. Jangan. Nanti, kalau aku tak lihat sepeser pun, jangan main tangan. Aku akan memotong kalian berdua. Tolong. Jadi umpan ikan. Uang 3,2 miliar itu adalah hasil dari Zhang Ze yang memanfaatkan celah sistem untuk mengeruk uang haram. Saya sudah menggunakan kewenangan Fulong Yin untuk menyerahkan uang ini seluruhnya ke kas negara. Untuk mengganti rugi para korban. Kalian harus kooperatif dengan hukum. Pasti akan ada kejelasan untuk kalian. Semua keuntungan itu uang haram. Aku hampir saja menginvestasikan seluruh hartaku. Tak disangka, dia ini ternyata melakukan bisnis kotor seperti ini. Kita semua ditipunya. Untung ada Bapak Jiang, yang segera membenarkan keadaan. Kalau tidak, nasib kita akan sama seperti mereka, benar-benar hancur. Terima kasih, Bapak Jiang. Terima kasih, Bapak Jiang. Bapak Jiang, bagaimana dengan grup Hengtian?
Yang mereka lakukan adalah bisnis yang memakan orang. Membangun kebahagiaan mereka sendiri di atas penderitaan rakyat banyak. Perusahaan seperti ini seharusnya memang tidak ada. Serahkan semua bukti ke polisi. Tangani sesuai hukum. Baik, saya akan segera mengatur tim pengacara untuk menindaklanjuti. Pasti akan kubuat mereka membusuk di penjara. Ibu. Saya bantu ibu. Ada apa? Akun luar negeri saya? Kenapa sedang dipaksa ditutup? Perusahaan saya. Saya baru saja memeriksa. Rantai dana perusahaan putus. 800 juta. Tepat 800 juta. Dalam 3 detik. Semua lenyap begitu saja. Busu, ada masalah besar. Sistem inti keuangan kita sedang mengalami serangan dari sumber tak dikenal. Firewall sedang diretas dengan cepat. Apa? Banyak sekali perusahaan diserang pada waktu yang sama. Pak Jiang, bisa Anda lacak sumbernya? Itu yang dari luar negeri, anjing terlantar. Beberapa hari lalu, aku sudah hancurkan sistem mereka. Sepertinya mereka masih belum kapok. Tuan Jiang, tolong selamatkan kami. Perusahaan kami hampir bangkrut. 5 menit lagi, aku bakal bangkrut. Iya. Di seluruh negeri, teknologi Anda paling hebat. Anda. Kalau Anda bisa menghancurkan sistem Zhangze, pasti ada cara untuk selamatkan kami, kan? Kalau mereka cari masalah, aku akan antar mereka sampai tuntas. King Yue. Segera perintahkan. Buka akses dana Jianghai, otoritas tertinggi. Hubungkan semua perusahaan Jianghai. Aku akan gunakan Fulong Yin sebagai pemicu, mobilisasi triliunan daya komputasi sekota, untuk main besar dengan mereka. Siap. Nah, ini parah nggak? Bu, jangan takut. Cuma badut-badut saja. Aku sudah bisa bikin mereka ngumpet di selokan. Nggak berani keluar. Bisa juga bikin mereka di selokan itu nggak betah tinggal. Sekarang situasinya gimana? Kondisi Bapak Jiang sangat parah. Serangan lawan belum pernah terjadi sebelumnya. 3 lapis firewall, sudah hancur 2 lapis. Kalau lapis terakhir jebol, seluruh kota Jianghai akan terekspos sepenuhnya. Rugi minimal ratusan miliar. Lumayan menarik. Sepertinya mereka main serius. Bapak Jiang benar-benar bisa? 1-2 perusahaan, Bapak Jiang mungkin masih bisa lindungi. Tapi di sini kan duduk ratusan perusahaan. Walaupun dia punya 3 kepala 6 tangan, ini juga nggak bakal bisa ditahan, serangan gabungan peretas global ini. Mending kita nyerah aja. Diem lo, meratapi nasib, nangis mulu. Rezekiku habis karena tangisanmu. Ya nih, Bapak Jiang kan pegang Fulong Yin. Dia kan dulu yang menggemparkan dunia, Dewa Peretas L. Selama Bapak Jiang belum jatuh, langit Jianghai nggak bakal runtuh. Kalau masih bikin panik, aku sekarang langsung buang lo buat pakan ikan. Sekarang bukan waktunya bertengkar sendiri. Semuanya, ikuti instruksiku. Hubungkan semua daya komputasi di komputer kalian ke stasiun transit saya. Selama kalian menjaga masing-masing node IP kalian dengan baik, meski seluruh peretas dunia serentak menyerang, mereka tak akan bisa melangkah setengah kaki pun ke Jianghai. Siap. Data inti sedang bocor keluar. Firewall terakhir. Hampir tidak bisa bertahan. Hancur. Sekarang tidak ada waktu untuk menyelidiki. Ini bagaimana? Ya, data ini masih terus bocor. Sepertinya. Ada mata-mata di antara kita. Aku akan segera menyelidiki. Ede, kalian tahan dulu. Tak perlu diselidiki lagi. Sudah ketemu. Jangan bergerak. Serahkan flash disknya. Kamu mau? Aku kasih. Memangnya kenapa? Kamu yang memaksa aku ke jalan buntu. Kamu melaporkan Zhangze, aku juga ikut di penjara. Kalau aku sudah hancur, aku akan ajak semua orang di sini ikut mati bersamaku. Banyak omong. Sudah terlambat. Firewall terakhir. Sudah ditembus. Hancur, semuanya hancur. Bahkan Pak Jiang pun tidak bisa bertahan. Pihak lawan sudah mendapatkan kunci inti.
Kebocoran data tidak bisa dibalikkan, kita benar-benar hancur. Apa benar? Grup Su akan hancur di tanganku sendiri? Ayah, aku mengecewakanmu. Nangis apaan? Aku bilang sudah selesai. Tapi firewall-nya sudah diretas. Kunci intinya dicuri. Data sudah bocor. Percayalah. Semuanya masih bisa diselamatkan. Tidak mungkin. Tuan Jiang, saya tahu Bapak juga sangat ingin menyelamatkan kami. Tapi, data ini tidak bisa dipulihkan. Belum pernah ada preseden seperti ini. Kita pasti bangkrut. Sudah terlambat. Begitu kuncinya terpecahkan, seluruh dunia akan tahu rahasia dagang kita. Jiang Hai benar-benar hancur. Diselamatkan. Semuanya diselamatkan. Tidak hanya datanya dipulihkan, lihat ini. Di akun ini, kok malah ada uang tambahan? 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Astaga. Di akun saya tiba-tiba bertambah dana luar negeri 1 miliar. Bagus. Berani-beraninya mengacaukan Jiang Hai. Mereka harus membayar mahal. Tuan Jiang, untung ada Bapak. Untung ada Bapak. Keluarga Su selamat. Ya ampun, itu. Ayo kita pulang. Orang itu, kalian serahkan saja ke polisi. Bu. Tuan Jiang, Bapak mau kemana? Kami belum sempat berterima kasih. Pulang. Makan mie. Tuan Jiang, tunggu saya. Saya ikut dengan kalian.